Mari kita lanjut ke nomor 2. Jelaskan beserta caranya untuk menemukan rumus banyaknya diagonal sisi dan bidang diagonal pada suatu limas segi N beraturan. Caranya, gimana ya caranya? Sebenarnya ini juga kayaknya ada di di makalah yang kemarin. Jadi yang sesuai sama yang dijelaskan sama teman kelompok kita tuh, teman sekelas kita. Gimana? Ada suara tadi? Menemukan rumus banyaknya diagonal sisi dan bidang diagonal pada suatu limas segi N beraturan. Berarti, karena ini kan segi N ya. Berarti, pertama kita nyari diagonal sisinya dulu. Kalau diagonal sisi gimana? Pertama, sebuah limas jika diperhatikan akan terlihat pola bilangan jumlah diagonal sisi masing-masing sebagai berikut. Iya, kalau aku makanya gini sih dulu. Kalau limas tuh yang gimana sih? Limas tuh yang kayak ini ya? Apa? Yang kayak Egypt tuh. Egypt. Yang kayak di Mesir ya nggak sih? Iya, Mas. Wih, keren. Keren, dia cerdas banget nih. Nah, limas ya. Kebayang nggak? Atau saya perlu nampilin GeoGebranya? Tidak usah, udah pada tahu. Oke. Coba baca. Limas segi N, limas segitiga ya. Kalau limas segitiga, jumlah diagonal sisinya berapa? 0 ya? Bener nggak 0? Karena kan kalau diagonal 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. Jelek banget. Maksudnya gini, kan kalau diagonal sisi itu, misalnya segi panjang tuh, segi 4 ya. Diagonal sisi itu kan dari sini ke sini. Bentar, coba saya pakai spotlight. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, gitu ya. Jadi kalau misalkan ininya segitiga, nggak ada gitu. Kayak kan kalau segitiga kayak gini ya, jadinya. Ini tuh bukan, astaga, salah pencet, sorry. Where's the di sini, ini tuh bukan diagonal sisi ya. Ini tuh, ini mah garis tinggi atau garis bagi atau garis ini ya. Jadi kalau diagonal sisi itu dari sini ke sini gitu, dan seterusnya. Maka kalau misalkan kan tadi ditanya ini sampai ke N ya. Jadi kita cicil tuh. Kalau misalkan 5 segitiga ada berapa? Oh, 0. Kalau misalkan lagi 5 segi 4 ada berapa? Ternyata ada 2. Mau dicek nggak? Mau dicek nggak? 5 segi 4 tuh gimana? Kalau 5 segi 4 gimana sih? Bawahnya ada beginian ya. Segi 4 itu bukan berarti persegi panjang sama atau bukan berarti persegi panjang, bukan berarti persegi, tapi persegi panjang atau persegi gitu. Pilihan dari salah satu itu. Ada 2 ya, 1, 2. Kalau misalkan segi 5 ada berapa? Mau dicek gak? Dicek yuk. Mas, mau tanya, kalau bujur sangkar, kok bujur sangkar sih? Belah ketupat gitu, bisa termasuk segi 4 nggak? Oh, bisa. Bisa deh kayaknya. Trapesium juga? Trapesium segi 4. Wah, iya juga sih. Trapesium juga segi 4 ya? Datar ginjal juga segi 4 tuh, Mas. Iya, betul. Wah, cerdas banget nih, Randy. Terus gimana dong? Tapi ada kok. Kayaknya ini juga 2 tetap, Ren. Kan ini apa? Belah ketupat ya? Ketupat. 1, 2. Kalau misalkan jajar genjang juga sebenarnya sama. Sama nggak sih? Sama kali lah. 1. Misalkan gini ya. Dari sini ke sini kan. Atau dari sini ke sini. Bener nggak? Sama kan? Dan seterusnya. Segi 5 berapa nih? Kalau segi 5 gimana bentuknya? 1. Ridwan lagi ini mau ngegambar, boleh? Boleh yuk, kalau ada yang mau nyoba ngegambar. Ini segi 5 ya. Ada berapa? 1, 2.
Ini segi 5 bukan 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nggak gini. Sorry. Kayaknya emang lebih enak pakai GeoGebra deh. Sebenarnya ini tuh maksudnya jadi di ininya tuh kan kalau misalkan Limas itu ngikutin ininya ya apa? Ngikutin alasnya tuh. Kalau alasnya segi 5 berarti ntar buat jadi apa namanya? Jadi ujungnya atau yang paling atas sekuncupnya tuh ngikutin ke bawah ke 5 titik tersebut tuh 2, 3, 4, 5 misalkan. Terus nanti dihitung deh diagonal sisinya ada berapa. 5 segi 6 dihitung juga 3 ditambah 3 tambah 2 tambah 1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 9. Yaitu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus nanti ketahuan nih polanya kayak gimana polanya. N dikurangin 3 ditambah N dikurangin 3 ditambah N kurangin 4 ditambah N kurangin 5 dan seterusnya sampai 3 ditambah 2 tambah 1. Yang ini berapa? 6 dikurangin 3 berapa? 3 ya? 3, 2, 1, 0, 0, 0. Kalau misalkan 5 dikurangin, kenapa ini jadi 2? 5 kurangin 2 berarti. 5 kurangin 2, 2, 2, 1, 0, 0, 0. Jadi 4 dikurangin 3 berarti ini. Berarti jika dibuat barisan bilangannya bakal seperti ini. 0, 2, 5, 9, dan seterusnya. Kalau misalkan kita melihat pola bilangan kayak gini, untuk menghitung banyaknya diagonal sisi pada 5 segi N beraturan memakai rumus diagonal bidang 5 segi ke N. 1/2 N dikali N min 3. Bener nggak sih? Coba dimasukin. 5 segi ke 3, 0, 0, 4, 4, 4, 1, 4, 2, 2, 1, 2. 5 kurangin 3, 2. 5 bagi 2, 5/2. 2, 2, habis 5, 5. 6 dikurangin 3, 3. 6 dibagi 2, 3. 3 kali 3, 9. Ternyata didapat nilainya yaitu rumusnya yaitu 1/2 N dikali N min 3. Karena tadi yang ditanyain adalah diagonal sisi dan bidang diagonal pada suatu limas, maka bidang diagonalnya, definisi dari bidang diagonal kan bidang yang dibuat melalui dua rusuk yang berhadapan dalam bangun ruang. Memiliki pola yang sama dengan diagonal sisi, maka 1/2 N, N min 3. Oh iya, dulu juga sempat bingung tuh yang ini. Soal yang ini inget, ya inget. Dulu tuh sempat bingung ngerjain soal yang ini karena kayak definisinya tuh kan mirip-mirip ya, diagonal sisi sama bidang diagonal tuh maksudnya yang ngebedain tuh apa. Dulu saya tuh agak bingung ya gimana cara mengerjakannya gitu. Jadi kemarin tuh aku jadinya samain aja gitu. Nanti coba dibaca lagi ya di makalahnya, terutama yang ntar ngambil yang mendapatkan tema limas atau judul limas gitu. Kalau nggak salah ada kelompok berapa gitu, kelompok akhir-akhir deh. Bisa dilihat lagi. Gimana teman-teman kalau soal nomor 2 ini ada pertanyaan nggak? Kalau misalkan masih ada pertanyaan nanti aku coba buka makalahnya. Siapa tahu kita nemu yang dimaksud dari si soal ini. Nih, kelompok ketiga nih. 5 segi N dan 5 segi N beraturan. Gimana? Baru masak mie, Mas, kurang menyimak tadi. Masak mie apa, Ren? Kuah atau ini? Ya, goreng lah. Goreng. Keren. Paling enak emang kuah goreng.
Kok goreng, mie goreng. Nah, sebenarnya bisa juga. Kemarin tuh pernah dikasih tahu sama Bu Ipit itu cara nyarinya pakai kombinasi katanya. Nah, boleh tuh. Memang sebenarnya nyari ini tuh banyak jalannya tuh. Jadi kalau misalkan mau pakai yang Bu Pipit juga silahkan, mau pakai yang saya juga boleh. Tapi kayaknya yang lebih terjamin Bu Pipit deh ya. Itu novel bagus ingetannya. Sebentar. Nah, yang ini juga bisa nih. Titik sudut ini mah. Sorry. Rusuk, sisi, diagonal bidang nih, diagonal bidang. Nah, kemarin ini mirip banget sih jawaban aku sama yang ini. Nah, kemarin tuh ngerjainnya pakai yang temen kita presentasikan gitu. Kalau misalkan emang dari kalian juga yang kata novel tuh ada caranya kayak gitu, ya silahkan mau pakai kombinasi juga boleh. Iya sih, ini kombinasi sih. Dan seterusnya. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi nggak? Atau mungkin ada yang kiranya kurang jelas gitu. Maaf ya kalau misalkan agak belibet ngejelasinnya. Untuk soal nomor 3, pertanyaannya, jelaskan beserta caranya untuk menemukan rumus luas permukaan dan volume dari suatu kerucut terpancung dengan panjang jari-jari yang besar R, jari-jari yang kecil R, dan ketinggian T cm. Berarti kita harus tahu kerusuk sih. Kerucut terpancung tuh kayak gimana? Jadi kayak gimana kerusuk terpancung? Kerucut terpancung. Alah. Kemarin aku ngerjainnya digambar dulu ya biar jelas gitu. Ini makalahnya nih dari Mbak David juga kayak buat deh. Definisi kerucut terpanjang nih. Nggak bisa, 10. Kerucut terpancung itu kerucut yang dipotong oleh sebuah bidang yang sejajar dengan bidang alas, sehingga bagian kerucut yang terletak antara bidang alas dan bidang tersebut yang udah dipotong dinamakan kerucut terpancung. Bidang atas kerucut terpancung merupakan bidang sejajar yang memotong bidang kerucut menurut sebuah lingkaran, sedangkan jarak antara bidang alas dan bidang atas tersebut disebut tinggi ya, tinggi kerucut terpancung. Jadi ya betul gambarnya sama sih. Jadi contohnya kayak ini ya, kayak apa? Tumpeng. Kalian tahu tumpeng nggak? Kok tumpeng sih? Nasi kuning tuh, nasi kuning yang kalau ada nikahan. Kok nikahan apa? Iya. Ulang tahun.
Ya itu Nah. namanya juga tumpeng, Mas. Oh, tumpeng. Sorry. Iya, tumpeng ya? Aku lupa. Nah, itu. Pertama, yang aku buat itu kemarin ininya dulu apa? Ilustrasinya. Cayalah ilustrasi. Terus dibuat yang bagian mana terpanjangnya bagian mana, terus nanti yang bagian mana yang sudah dipotong kemudian apa namanya? Komponen-komponennya apa saja kan tadi ada tingginya tuh ada berarti kalau misalkan dipotong tuh ada tinggi 1, tinggi 2 atau gimana itu terserah kalian, terus ada A1 A2 tuh alas apa namanya luasnya gitu. Jadi yang pertama kita apa namanya kerjain itu luas daerah diarsir gambar ketiga. Maksudnya gimana? Ini saya lihatnya dari mana ya? Dari atas ya kalau nggak? Ini dari atas ya nggak sih? Apa dari pinggir? Ini tuh ininya kan S-nya tuh. S tuh berarti ini kan. Luas daerah diarsir itu sama dengan luas juring B. B apa R itu? Dikurangin luas juring K. Besar dikurangin luas juring kecil. Oke, sorry. Luas juring besar dikurangin luas juring kecil. Aha, jadi juring kan rumusnya pi R kali A ya. Dikurangin pi R kali A. A itu panjangnya, Ding. Sorry. A itu panjangnya jadi panjang seluruh gitu juga ini kan. Ya, iya nggak sih? Kok aku bingung sendiri. Jadi PR A2 dikurangin PR A1. R-nya yang kecil ya. R yang kecil yang segini. Yang ini, yang ini, sorry. Kalau R besar itu yang ini. Jari-jari besar, jari-jari kecil. Kan pemfaktoran terhadap sekutu, kemudian proses saja. Nah, nyari A. Nyari A1 sama nyari A2-nya. A1 sama dengan A1-nya sama dengan akar dari R kuadrat tambah T1 kuadrat. Kemudian A2-nya R kuadrat ditambah T1 ditambah T dikuadratkan. Maksudnya tuh T yang bawah yang sebelum dipotong, yang sudah dipotong, T yang atas sama yang T yang bawah ya. Saya pakainya T1, T. Sebenarnya T1, T2 juga boleh sih, terserah. Kemudian, waduh, ribet ya. Kemudian diperoleh luas daerah arsir. Luas daerah yang diarsir itu jadinya, tadi dimasukin aja A-nya. Pi kali R besar dikali akar R kuadrat ditambah T1 tambah T dikuadratkan. Kurangin R kecil dikali akar dari R kuadrat ditambah T1 kuadrat. Kemudian kurang tutup. Nah, T1-nya itu kan sama dengan R kali T per R besar kurangin R kecil. T1 mana coba? T1 berarti yang ini ya. R kali T. Atasnya itu. Dibagi R besar kurangin R kecil. Besar kurangin R kecil. Oh, ini pakai perbandingan ya? Ngerti nggak? T1 sama sorry. T1 T1 kan ininya apa namanya? Sebandingnya tuh T1 sama R. T1 sama R kecil.
Kemudian kalau T kecil, itu kan R dikurangin R kecil. Jadinya kayak gini. Gimana ya cara ininya? Sebenarnya ini tuh bisa aja jadi T1 per R sama dengan T kecil per, ini tadi R kecil ya, per R besar dikurangin R kecil gitu. Jadi di apa namanya, kedua ruas dikali dengan R di ruas kiri jadi 1, jadi T1 sama dengan, terus ada R di ruas kanan. Jadi RT per R besar dikurangin R kecil. Kemudian jadi ruas daerah yang di Arsina itu berapa? T1-nya nanti dimasukin aja, jadi diproses aja. Terus waktu diproses ini proses penjumlahan dengan penyebutnya R besar dikurangin R kecil. Ini kalau ada yang keliru saya memproses matematikanya, koreksi aja. Udah, terus kemudian ini juga sama. Terus ini diproses lagi aja. T kali R besar, TR dikurangin T kali R kecil, RT. Dan seterusnya ini juga sama. Kemudian RT dikurangin RT habis, jadinya RT kuadrat atau TR kuadrat terserah, dikurangin R kecil dikali akar R kuadrat dikali R besar kurangin R kecil dikuadratkan ditambah R kuadrat kecil dikali T kuadrat. Selanjutnya diproses lagi. Ini juga sama proses pecahan ya. Iya, penyebutnya disamakan, selanjutnya diproses R kuadrat besar dikali R besar dikurangin R kecil dikuadratkan ditambah R besar kuadrat dikali T kecil kuadrat. Dan seterusnya, yang ini juga sama, ini masih tetap ya, karena biar memudahkan kita dalam proses penyelesaian gitu, jadinya ya TR-TR aja gitu, nggak perlu dikuadratin lagi. Nanti kayaknya bakal habis deh. Selanjutnya, nantinya bakal disekutukan nih. Selanjutnya, setelah tadi diproses, kemudian dikeluarkan. Ini kenapa bisa dikeluarin kayak gini? Sebenarnya bukan dikeluarin, sebenarnya karena di sini ada R kuadrat besar, di sini juga ada R kuadrat besar. Nanti kan ini bisa diproses pemfaktoran terhadap sekutu ya. R kuadrat besarnya bisa dikeluarin terus nanti dikurung buka, dan ini isiannya ini. Karena R kuadrat ini di dalam akar, R kuadrat ini bisa dikeluarin. Jadinya R pangkat 1, R aja. Nah, R pangkat 1 ini dikali dengan R yang ini. Jadinya kan R kuadrat. Nah, kalau pecahannya gimana? Kalau penyebutnya ini kan sudah ada kuadrat, kalau dikeluarin kan jadinya kuadratnya hilang jadi 1. Jadi R kuadrat per R besar kurangin R dikali akar tersebut yang di atas ini. Saja ini juga dilakukan hal yang sama gitu. Ini kan R kecil, ini R kecil pemfaktoran terhadap sekutu, jadinya R kecilnya hilang, enggak hilang, R kecilnya kuadratnya habis, jadinya R aja dikali R kuadrat sama penyebutnya juga sama. Kemudian yang di sini juga pemfaktoran terhadap sekutu lagi, karena ada komponen yang sama yaitu akar dari kotak ini R besar kurangin R kecil dikuadratkan ditambah T kuadratkan. Kemudian waktu diproses ini dideketin aja ya. Terus kan tadi ada pi ya, jangan lupa, takutnya lupa. Karena ini penyebutnya sudah sama, jadi tinggal diproses aja. R kuadrat besar dikurangin R kecil dikuadratkan per R besar dikurangin R dikali yang kotak tadi sama dengan yang ini juga diproses lagi aja, karena ini selisih 2 kuadrat. Tahu kan ya selisih 2 kuadrat ketika ada suku pertamanya bisa di suku pertamanya kuadrat, terus prosesnya tuh pengurangan gitu. Terus suku keduanya juga kuadrat. Jadi ini selisih 2 kuadrat. Uraian dari selisih 2 kuadrat itu kan karena ini R kuadrat min R kecil kuadrat, berarti kan sama dengan R besar ditambah R kecil dikali R besar dikurangin R kecil. Nah, karena R besar dikurangin R kecilnya di penyebutnya ada, maka nanti dicoret aja tuh. Dicoret, ntar jadi adanya R besar ditambah R kecil. Kemudian dikali yang dan tadi kotak yang tadi,
Terus ternyata ujungnya tuh kayak gini gitu. Nah, perhatikan gambar pertama bahwa S sama dengan akar dari R besar dikurangin R kecil dikuadratkan ditambah T kuadrat. Berarti luas daerah yang diarsir sama dengan Pi R besar ditambah R kecil dikali S. Jadi luas selimut kerucut terpancung sama dengan luas daerah diarsir Pi dikali R besar ditambah R kecil dikali S. S-nya apa? Mari kita ke atas lagi. Wait. S-nya itu selimut. Ya ampun, iya bener. Lupa aku namanya. Ya, S itu selimutnya ya. Jadi si selimut ini. R besar kurangin R kecil dikuadratkan ditambah T kuadrat. Selanjutnya, maka luas permukaan kerucut terpancung yaitu luas alas ditambah luas selimut ditambah luas tinggi. Luas alasnya berapa tadi? Luas alasnya itu kan luas lingkaran ya. Maaf tulisannya agak terburu-buru ini kayaknya deh. Hatinya tidak tenang. Waktu ngerjain VR kuadrat. VR besar kuadrat ditambah VR besar ditambah R kecil dikali S. Kemudian ditambah VR kuadrat R kecil. LT itu luas tutupnya ya. Luas tutupnya juga lingkaran. Jadi kan yang tadi yang dicari itu kan luas permukaan kerucut terpancung ya. Jadi atasnya tuh kan bolong gitu. Atasnya itu kan sudah dipotong gitu. Jadi didapat nilainya ini. Berarti kalau misalkan kita mau nyari luas permukaan kerucut terpancung tuh yang harus kita cari itu luas alasnya dulu, kemudian luas selimutnya, kemudian terluas tingginya. Selanjutnya untuk mencari volume, belum selesai ya ini nomor 3 ya. Kalau misalkan buat nyari volume kerucut terpancung, berarti kan kalau volume itu bisa dibuat dulu ilustrasinya, boleh sih. Kalau mau ini R besar buat lingkaran besar, ini R kecil buat lingkaran kecil, tingginya, kemudian ya A, B, C, D, T, ini R. Jari-jari besar, jari-jari kecil, MN, biar enak aja. Ini tinggi 1, ini T besar, T saja. Ini menggunakan perbandingan ya. TM itu berarti yang mana? TM itu berarti yang ini ya. TM per TN itu yang segini sama dengan MC jari-jari kecil per NB itu jari-jari besar, mengakibatkan ini sama dengan harusnya T1 buat apa, mewakili TM ya. T1 kemudian per T1 ditambah T sama dengan R kecil per R besar. Nah, untuk selanjutnya diproses saja. R besar dikali T1 sama dengan R kecil kali T1 ditambah R kecil kali T. Ngasilin R T kecil sama dengan R besar kurangin R kecil dikali T1. T1-nya RT per R besar min R kecil. Selanjutnya, volume kerucut atas dibagi volume kerucut seluruhnya.
Kalau volume kerucut atas berarti kan 1/3 pi R kuadrat, R kecil kuadrat, dikali T1. T1 itu berarti yang atasnya aja, tinggi yang atasnya aja. Volume kerucut seluruhnya berarti 1/3 pi R besar kuadrat, dikali T ditambah T1. Kemudian ini diproses aja, diproses R kuadrat dikali RT per R besar kurangin R kecil. Kemudian ini R kuadrat besar dikali T dikali R besar min R kecil ditambah RT per R besar min R. Ini proses ini itu didapat dari yang tadi kita mencari T1-nya dulu berapa. T1-nya kan tadi didapat dari perbandingan yang tadi tuh. T1-nya udah dapat, terus masukin aja ke komponen-komponen. Selanjutnya ini tinggal diproses aja. Sebenarnya nggak tinggal sih, agak susah ya, ngeproses agak belibet. Jadinya R kecil pangkat 3 dikali T per R besar kuadrat dikali T R besar min T R kecil ditambah RT. Selanjutnya ini diproses aja, kemudian menghasilkan R kecil pangkat 3 kali T per R besar pangkat 3 kali T. Ini diproses lagi aja, karena ya di atas ada T, di bawah ada T, pembilang penjemput coret. Jadinya R kecil pangkat 3 per R besar pangkat 3. Jadi volume kerucut atasnya didapat per volume kerucut bawahnya, jadi R kecil pangkat 3 per R besar pangkat 3 min R kecil pangkat 3. Selanjutnya volume kerucut bawah itu kan sama dengan volume kerucut atas. Maksudnya bukan sama dengan, ini tuh volume kerucut atas, volume kerucut bawah sama dengan volume kerucut atas dikali ini gitu. Ini volume kerucut bawahnya kedua ruas dikali dengan volume kerucut bawah, terus kemudian ini kedua ruas dibagi dengan ininya sekawannya ya, jadi satu kan ini nanti ya. Nanti ruas kirinya ini dikalikan gitu. Jadi volume kerucut bawahnya itu sama dengan volume kerucut atas kan tadi berapa? Karena kan ini kerucut terpancung ya, jadi yang dicari itu kan volume kerucut bawah tuh. Volume kerucut bawah sama dengan ini volume kerucut atasnya 1/3 pi R kuadrat T1 dikali ini kotak. Terus T1-nya dimasukin aja, substitusi, kemudian menghasilkan, ini diproses lagi aja. Ini R kuadrat dikali dengan R jadi R pangkat 3, ini T-nya dikeluarin boleh? Boleh kan ya, kan ini perkalian. Kemudian ini karena ini R pangkat 3, ini diuraikan ya. R min R kecil, R besar min R kecil, kemudian dikali R kuadrat dan lain seterusnya. Ini bisa pakai cara Horner juga boleh sih. Kok Horner? Apa tuh namanya yang gitu-gitu? Ntar ditambah terus nanti bawah ke atas gitu. Iya Horner. Kalau nggak salah Horner ya? Bener nggak? Iya sih. Tapi nanti ininya R. Nah betul. Terima kasih sudah menyimak. Kemudian diproses aja. Nanti ujungnya menghasilkan 1/3 pi dikali T kecil dikali R pangkat R kuadrat besar ditambah R besar dikali R kecil ditambah R kecil kuadrat. Karena yang R pangkat 3-nya dicoret habis, R min 1-nya, R min T-nya. R min T-nya kemana ini? Sebentar. Oh ini T ternyata. Ini T apa R kecil sih? R kecil ya? Kayak nanti juga bakal, ntar juga bakal ini deh. Nanti ujungnya kayak gini.
Cuma kalau misalkan emang kalau misalkan kira-kira kayaknya ada yang nggak ini deh, stepnya ada yang kurang meyakinkan atau gimana, nanti boleh dicari lagi sumber yang lain untuk mencari volume dan luas kerucut terpancung gitu. Berarti bisa kita bisa kita simpulkan kalau misalkan mencari volume kerucut terpancung tuh nyari volume kerucut bawahnya tuh. Volume kerucut bawahnya kan sama dengan volume kerucut terpancung. Yang antara hasilnya menghasilkan 1/3 pi T dikali R besar dikuadratkan ditambah R besar dikali R kecil tambah R kecil kuadrat. Oke, waktunya 1,5 menit lagi. Jadi langkah-langkahnya sebenarnya untuk mencari volume kerucut terpancung tuh pertama T1-nya tuh atau tinggi dari segi limas yang ntar bakal dipotong tuh, kerucut yang bakal dipotong, kerucut atasnya tuh dicari dulu ntar biar bisa disubstitusikan ke dalam rumus yang nantinya bakal dikerjain. Terus kemudian nanti perbandingan dari kerucut atas dibanding dengan kerucut sepenuhnya agar nanti bisa dapat ngasilin sesuatu gitu. Kemudian nanti kerucut atas dibandingin dengan kerucut bawah. Sedangkan kita kan udah tahu tuh kerucut atasnya berapa gitu. Ini boleh kan, ini sah gitu. Kenapa sah? Karena kerucut atas itu kan pakainya yang ini ya, R kecil deh, ya R kecil. Kerucut bawah kan pakainya yang ini. Jadi ntar dicari kerucut bawahnya, kerucut atasnya kan udah tahu volumenya berapa, terus nanti tinggal diproses aja. Nah, kalau misalkan untuk nyari luas kayak tadi, sebenarnya kayaknya nanti